Shalom buat seluruh permata GBKP yang terkasih di dalam Tuhan. Di minggu ini kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Apapun yang kita rasakan dalam segala keadaan suka dan duka hidup kita, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan masih boleh kita terima. Sekiranya di jam doa permata GBKP di minggu ini melalui persekutuan kita, melalui renungan firman Tuhan yang kami sampaikan, dapat mengingatkan kita akan kuasa dan kebaikan Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Mari kita izinkan Roh Kudus Tuhan menyertai kehidupan kita, menguatkan kita dan memampukan kita untuk bersekutu dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat seluruh anugerah dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Di minggu ini di jam doa permata GBKP, agar senantiasa mengingatkan seluruh anak-anak Tuhan, memampukan mereka untuk dapat bersatu hati, bersatu pikiran, memuji dan memuliakan nama-Mu dan berdoa bagi kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan Engkau baik dan selalu menyertai dan memberikan hikmat bagi kami. Sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan di jam doa permata GBKP, Roh Tuhan yang menyala-nyala dan berkuasa atas diri kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berserah kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di jam doa permata GBKP di minggu ini dari kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan di jam doa permata GBKP di minggu ini. Saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Kehidupan di tengah-tengah segala kesulitan yang terkadang silih berganti datang kepada kehidupan kita. Dia hadir bagi kita untuk menguatkan dan menemani, bahkan menyertai perjalanan kehidupan kita. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan terus menunjukkan jalan yang terbaik bagi kehidupan setiap orang yang berkenan kepadanya. Ini menjadi satu pengingat bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, agar senantiasa di dalam memelihara segala apa yang sudah kita terima bagi kehidupan kita, hendaknya kita syukuri sepanjang masa. Saudaraku, ketika kita melihat sapaan firman Tuhan yang menjadi renungan kita di jam doa permata ini, bagaimana kerukunan hidup adalah sebuah nuansa hidup yang didambakan oleh semua orang. Semua orang yang ada di dunia ini hidup dalam kehidupan sosial, dalam persekutuan, selalu mendambakan yang namanya hidup rukun. Kalau kita mengimani rukun itu sangat identik dengan damai ataupun tidak bertengkar. Jika kehidupan rukun bisa kita ciptakan, berarti dalam kehidupan rukun tersebut tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi pertikaian, dalam bentuk apapun tidak akan menguasai hidup kita. Walaupun kenyataan hidup kita, saudara-saudaraku, sering sekali kita temui hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita. Kehidupan yang rukun adalah kehidupan yang damai. Tidak ada lagi hal-hal yang menunjukkan satu hal yang mengarahkan ke perpecahan di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Tentu kehidupan yang rukun adalah kehidupan yang indah yang didambakan oleh setiap anak-anak Tuhan.
Oleh karena itulah sehingga dikatakan bahwa sesungguhnya hidup rukun adalah nuansa hidup yang didambakan oleh setiap orang. Baik itu tua ataupun muda, ataupun anak kecil, ataupun orang yang sudah dewasa. Oleh karena itu di jam doa permata GBKP di minggu ini, kita diingatkan kembali bagaimana kita hidup rukun dengan saudara seiman. Kita melihat bagaimana sapaan firman ini mengingatkan kita. Di mana di dalam firman ini nyanyian ziarah Daud berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini adalah salah satu dari dua ilustrasi yang dipakai oleh Daud. Dia mengibaratkan seperti embun yang ada di Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Di mana saudara-saudara, Gunung Hermon adalah gunung tertinggi di Palestina. Oleh karena itu sangat mudah dimengerti bahwa embun dari Gunung Hermon turun dan mengalir bagaikan sungai ke atas berbagai gunung-gunung Sion. Dari gunung-gunung Sion akan mengalir ke sungai Yordan dan selanjutnya bermuara ke Danau Galilea. Tentu berita yang tidak asing lagi bahwa Danau Galilea yang menghidupi beberapa negara Timur Tengah hingga sekarang ini dan dipastikan untuk selama-lamanya. Amin. Selanjutnya saudaraku, ketika Daud berkata, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, ada kehidupan untuk selama-lamanya. Ini juga satu hal yang paling penting, di mana kabar ini memberikan kabar sukacita bagi kehidupan yang rukun. Kalau dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, berarti kesana itu kemana? Kita tentu akan mencari petunjuk arah tersebut. Kesana itu adalah kepada kerukunan itu sendiri. Artinya, Tuhan memerintahkan berkat kepada kerukunan itu. Artinya juga Tuhan pasti memberkati orang-orang yang hidup rukun. Ketika kehidupan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dirasakan kehidupan yang rukun, pasti diberkati Tuhan karena itulah janji Tuhan. Tetapi kerukunan bukan syarat berkat, karena berkat Tuhan selalu tanpa syarat. Namun kerukunan itu adalah tanda atau bukti. Artinya, kalau hidup kita rukun, pasti diberkati sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, di jam doa permata kita di minggu ini, salah satu fakta yang menghantarkan hidup kita, bahwa kita memiliki kerinduan untuk hidup rukun. Salah satu yang harus kita benahi adalah jangan mencari kecenderungan hidup untuk mencari kepentingan diri sendiri. Hidup rukun jauh dari perbuatan hidup yang egois, tapi hidup rukun mengutamakan kepentingan bersama. Mengutamakan kepentingan bersama membutuhkan pengorbanan hati, pengorbanan pikiran, waktu, tenaga, bahkan secara materi. Itu semua diwujudkan untuk kepentingan bersama. Dan yang kedua yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita adalah kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kesempurnaan yang sesungguhnya ada dalam rancangan dan kuasa Tuhan. Setiap orang percaya wajib sadar bahwa kesempurnaan Allah dan rencananya adalah penentu kehidupan kita. Karena rencana Allah sempurna dalam kehidupan umatnya, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ini tidak akan terlepas dan tidak meleset daripada rancangan kesempurnaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi di dalam persekutuan itu ada perbuatan kasih, ada rancangan damai sejahtera dalam kesempurnaan rancangan Tuhan yang kita wujudkan di dalam kehidupan nyata sebagai persekutuan yang hidup sebagai anak-anak Tuhan. Di jam doa permata GBKP di minggu ini, diingatkan permata GBKP memiliki satu persekutuan yang luar biasa yang diselenggarakan dalam waktu dekat yang akan dilangsungkan dalam pesta besar, yaitu pelaksanaan Cimpa.
Kem Iman Permata GBKP yang akan dilaksanakan secara sinodal di GBKP ini. Bagaimana Permata GBKP melaksanakan kegiatan ini menjadi berkat dan merasakan bagaimana untuk melakukan kegiatan Cimpa ini menjadi pesta iman yang melakukan satu hal yang berguna untuk melakukan sebuah persekutuan yang terindah, yang terbaik dengan diam bersama dan rukun bersama dengan saudara seiman. Diam bersama untuk mencari tahu apakah maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, serta bagaimana menunjukkan karya Tuhan yang terbesar bagi dunia. Melakukan kegiatan Cimpa Kem Iman Permata GBKP dengan rasa syukur dan menggalang kebersamaan yang begitu kuat, menjalin persaudaraan, tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi egoisme, tapi menunjukkan karya terbesar di dalam perbedaan yang terjadi dalam pekerjaan Tuhan dalam kehidupan Permata GBKP. Karena itulah, berikanlah dan fasilitasilah dirimu, akan dicurahkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan seluruh permata dan pemuda-pemudi GBKP yang terkasih. Rasa syukur kita dan terima kasih kita kepada Tuhan dalam keberadaan seluruh permata GBKP, agar senantiasa di jam doa permata GBKP menjadi topik doa kita bersama dalam pelaksanaan Cimpa yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah yang baik. Engkau berkarya memfasilitasi segala alam ciptaanmu, anak-anak Tuhan, terkhusus buat Permata GBKP. Di mana pada saat ini persiapan Cimpa secara sinodal di GBKP akan dilangsungkan di gereja kami. Tentunya persiapan panitia pelaksana akan menuntut banyak sekali pengorbanan waktu, materi, bahkan seluruh kehidupan mereka. Agar di dalam pesta iman Permata GBKP, mereka dipersatukan dalam sebuah persekutuan. Walaupun dengan latar belakang yang berbeda, kemampuan yang berbeda, tapi Permata GBKP dimampukan, mampu melakukan, mengalahkan segala perbedaan dalam kebersamaan, yaitu Kem Iman. Mereka akan digodok, dibentuk, dipersatukan oleh kuasa dan anugerah-Mu. Izinkan Permata GBKP dalam segala keberadaan mereka. Biarlah Permata GBKP dapat memuliakan Tuhan, dapat sujud menyembah kepadamu Tuhan, dalam mempersembahkan perhiasan kekudusan mereka, kemampuan mereka dan kerinduan mereka atas segala berkat rahmat yang Kau curahkan bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.